Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Firdaus Laksamana dengan NIM G0024185 dari kelompok A2. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang bagian dinding abdomen, yang dimana di sini saya akan berpatokan pada suatu pembahasan soal dan juga bagian-bagian apa saja yang mungkin akan saya jelaskan. Nah, lanjut saja langsung ke pembahasan yang dimana di sini. Di sini saya menjelaskan tentang pembagian lapisan dinding abdomen, sistem otot, dan juga struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan. Nah, langsung ke slide berikutnya yaitu dinding anterior. Nah, dinding anterior ini terdiri dari beberapa lapis. Yang pertama ada kulit, yang dimana dia ini berfungsi sebagai pelindung bagian dalam, dan dia melekat pada struktur bawah kecuali pada bagian umbilikus yang merupakan jaringan parut padat mewakili tempat melekatnya funiculus umbilicalis. Lalu lapisan selanjutnya ada jaringan subkutan atau bisa disebut fascia superficialis, dan dia terletak pada antara lapisan atas umbilikus dan juga bawah umbilikus. Nah, pada bagian inferior umbilikusnya dia terdapat pada bagian terdalam dari jaringan subkutan dan diperkuat dengan banyak serat elastis dan kolagen sehingga terdiri dari dua lapis. Nah, pada fascia superficialis ini terdiri dari Camper fascia yang dimana dia menyimpan jaringan lemak, dan juga Scarpas fascia yang dimana dia ialah lapisan membranosa yang tipis dan hanya memiliki sedikit lemak, bahkan tidak ada lemak. Lalu lapisan selanjutnya ada fascia profunda, di mana jaringannya adalah jaringan paling tipis dan menutupi muskulus dan juga terletak di sebelah kanan skarpa. Selanjutnya adalah yang kemungkinan paling banyak, yaitu lapisan otot atau muskulus, yang dimana di anterior ini memiliki dua bagian, yaitu muskulus vertikal dan juga muskulus pipi. Nah, muskulus vertikal ini terdapat dua, yaitu muskulus rectus abdominis. Nah, rectus abdominis ini berjalan secara vertikal dan dibagi menjadi tiga segmen, yaitu processus symphoideus terletak di umbilikus dan terletak di antara kedua, yaitu terletak di proses symphoideus dan juga terletak di umbilikus dan juga terletak di antara keduanya. Lalu musculus pyramidalis, yaitu termasuk musculus vertikal. Nah, dia tidak semua orang memiliki musculus tersebut, hanya sekitar 20% yang memiliki musculus pyramidalis. Nah, lalu selanjutnya musculus pipi, yang dimana musculus ini terdapat obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan juga musculus transversus abdominis. Nah, untuk externus abdominis ini dia adalah lapisan otot paling luar dari dinding abdomen, dan dia berjalan dari inferomedial dan aponeurosisnya lebar menutupi anterior dinding abdomen. Lalu untuk yang internus abdominis, dia bersifat lebih tipis dibandingkan obliquus externus, jadi dia berjalan ke arah superomedial, yang dimana aponeurosisnya itu menyatu dengan linea alba dan terbentuk dari aponeurosis yang terjalin dan tempel oleh obliquus externus. Lalu selanjutnya lapisan selanjutnya ada fascia transversalis, di mana lapisan ini berkelanjutan dari fascia profunda dan memagari cavitas abdominalis. Lalu lapisan selanjutnya adalah fascia extraperitonealis, ia adalah bagian yang lebih profunda dari fascia transversalis, dan fascia ini arah anteriornya ialah preperitoneale dan posteriornya ke arah retroperitoneale. Lalu lapisan terakhir dari ini adalah peritoneum parietal, yang dimana lapisan ini itu termasuk lapisan tipis yang licin dan melapisi abdomen dan membungkus bagian dari viscera abdomen. Itu untuk pada bagian dari dinding anterior. Lalu untuk lapisan selanjutnya ada di dinding abdomen posterior di slide selanjutnya. Nah, di sini sebenarnya tidak jauh beda dengan anterior ya. Untuk yang posterior ini, yang di antara ada kulit, fascia superficialis dorsi. Nah, mungkin yang berbeda ini ada di muskulusnya, yang dimana si muskulus posterior ini terdapat 4 lapisan, yang dimana lapisan pertama ada musculus latimus dorsi, lapisan kedua ada multifidus dan juga musculus interpinalis, dan juga musculus obliquus internus abdominis. Nah, untuk lapisan ketiga juga sama persis dengan lapisan kedua, yang dimana multifidus, interpinalis, dan obliquus internus abdominis. Lalu untuk lapisan keempat terdapat quadratus lumborum dan juga musculus iliopsoas dan juga musculus transversus abdominis. Lalu lapisan selanjutnya ada fascia extraperitonealis, lalu peritoneum parietal untuk terakhir. Lalu sistem otot di abdomen, seperti saya sudah menjelaskan di bagian lapisan otot,
Jadi secara singkat saja, yang dimana di bagian anterior ada musculus rectus abdominis, yaitu berfungsi sebagai fleksi batang tubuh dan juga kompresi organ abdomen, lalu musculus external oblique yang dimana dia tuh berfungsi sebagai rotasi dan lateral fleksi batang tubuh, yang dimana musculus internal oblique memiliki fungsi yang sama, lalu musculus transversus abdominis yang dia berfungsi sebagai kompresi viscera abdomen. Lalu untuk di bagian posterior, musculus quadratus lumborum ini dia berfungsi sebagai penstabil tulang belakang, lalu psoas major yang dimana dia berfungsi sebagai fleksi paha terhadap batang tubuh, dan musculus iliacus dia berfungsi sebagai bekerjasamanya psoas mayor dan fleksi paha. Lalu untuk otot pelvic floor yang dimana dia ini pendukung viscera abdomen bagian bawah. Lalu untuk struktur penggantung organ pencernaan di slide selanjutnya, struktur penggantung organ pencernaan ini atau bisa dikatakan sebagai duplikator peritonei, yang dimana struktur ini menjaga organ pencernaan di posisinya terutama berupa mesenterium, ligamentum, dan struktur lainnya. Nah, mesenterium ini dia adalah jaringan ikat yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Contohnya seperti meskolon transversum menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior. Lalu ligamentum ialah lipatan peritoneum yang melekatkan organ dengan organ lainnya atau ke dinding posterior, yang dimana contohnya tuh berupa ligamen gastrocollica, ligamen gastroplenica, ligamentum falciform, dan lain sebagainya. Lalu ada omentum yang dimana dia adalah lipatan peritoneum yang membentang dari ventriculus dan proximal duodenum ke organ sekitarnya, yaitu contohnya seperti omentum maius yang dimana lipatan peritoneum melekat pada curvatur mayor, dan omentum minus yang dimana dia berasal dari mesenterium ventralis dan melekatkan curvatur minor gaster dan duodenum pars superior menuju facies inferior di hepar. Mungkin itu bisa jelaskan pada dinding abdomen kali ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tractus digestivus superior. Di sini sama seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang soal dan juga pembahasan, lalu akan menuju ke poin-poin yang akan dibahas. Nah, di sini saya akan membahas tentang antara lain tractus digestivus itu sendiri dan juga bagaimana kompensasi sphincter dan juga gerakan pencernaan saat kita melakukan makan secara cepat maupun rakus di all you can eat. Nah, langsung saja ke slide berikutnya, yang dimana yaitu pada tractus digestivus superior dia akan dibagi menjadi beberapa organ, yaitu mulut hingga lambung, yaitu terdiri atas mulut, faring, esofagus maupun lambung. Nah, dimulai dari mulut atau cavitas oris yang dimana dia berfungsi sebagai memproses pencernaan mekanis maupun kimiawi. Nah, rongga mulut ini dilapisi dengan mukosa oral atau tunika mukosa oris dan juga ditutup dengan squamous berlapis. Nah, batas-batas dari cavitas oris ini itu ada sekitar 5, yaitu anterior, posterior, superior, dan inferior dan juga lateral. Nah, anterior ini batasnya itu berada di indima oris, fissure oralis. Nah, lalu untuk posterior dia ada di bagian istumus faucium dan juga atau oropharyngeum. Lalu di bagian superior terdapat pada bagian palatum dorum di sebelah anterior dan palatum mol di sebelah posterior. Lalu di bagian inferior ada perbatasan di diafragma oris dan juga lateral ada di perbatasan adiposum buccae. Lalu lanjut ke orovari yang dimana terdiri juga dari beberapa batas, yaitu kranial, lateral, dan kaudal. Nah, kranial ini ada di palatum mol dan juga lateral ini ada arcus palatoglossus yang dimana sering disebut sebagai pilar anterior dan pilar anterior dan juga pilar posterior dari isthmus faucium. Nah, kedua arcus ini dibentuk oleh musculus palatoglossus dan musculus palatopharyngeus. Lalu untuk lapisan kaudal yaitu radix linguae yang dimana dia dilapisi membran mukosa. Penebalan membrannya glossopiglotica di linea mediana bentuk pelika glossopiglotica mediana. Nah, penebalannya ini di lateral menjadi pelika glossopiglotica lateralis. Nah, cekungannya ini akan dibatasi antara pelika glossopiglotica disebut vallecula epiglotica.
Nah, pada daerah Iskombolder terdapat lingkaran yang gabungan dari beberapa jaringan limfoid imunokompeten yaitu annulus Bolder. Nah, jadi ada annulus Bolder ini terdapat lingkaran yang gabungan dari beberapa jaringan limfoid. Yaitu ada kranial juga, lateral, caudal, dan tonsila tuba. Nah, kranial ini ada tonsila pharyngealis, dan lateral ini terdapat tonsil palatina, dan caudal ada tonsila lingualis, dan juga tonsil tuba itu adalah lanjutan dari lateral tonsila pharyngealis. Nah, untuk selanjutnya lanjut ke bagian esofagus. Nah, esofagus ini dia adalah saluran yang berdinding otot sepanjang kurang lebih 25 cm dan menghubungkan faring ke gaster. Nah, esofagus ini bersama dengan truncus vagalis anterior dan posterior masuk ke dalam abdomen melalui lubang yang ada pada crus dextrum diafragma, yaitu hiatus esophagus, yang dimana dia setinggi vertebralis thoracalis 10. Dan di sini dia berfungsi sebagai menggerakkan bolus makanan ke lambung menggunakan gerakan peristaltik. Nah, dia di sini juga memiliki struktur penting yaitu di antara uves dan les. Nah, uves ini adalah sphincter esophagus dan dia di sini membuka saat menelan untuk mengarahkan makanan masuk ke esofagus, dan dia di sini akan mencegah udara masuk untuk ke esofagus. Dia sebagai pembatas ya. Untuk untuk les yaitu adalah sphincter esophagus bawah, yang dimana dia di sini akan mengatur aliran makanan dari esofagus ke lambung dan juga mencegah reflux asam lambung ke esofagus. Nah, di sini di bagian esofagus ini juga mengalami penyempitan, yang dimana penyempitan ini ada angustia superior. Penyempitan ini adalah 14 hingga 16 cm dari deretan dentes, dan angustia media ini memiliki penyempitan sekitar 25 sampai 27 dari deretan dentes, dan juga angustia inferior berupa 36 sampai 38 cm dari deretan dentes. Lalu untuk selanjutnya ke bagian gester, langsung saja. Yaitu organ ini terletak pada regio epigastrica, umbilicalis, dan juga hypochondriaca sinistra. Dan dia sini bisa menampung makanan sebanyak 2 hingga 3 liter. Nah, tentu saja gaster ini memiliki fungsi sebagai pengatur pencernaan mekanik maupun kimiawi, lalu menyimpan makanan maupun mengatur kecepatan makanan untuk dikirim ke simus. Lalu si gaster ini memiliki 4 bagian utama atau penting dalam gaster. Di dalam ini gaster ini memiliki 4 bagian utama, yaitu pertama ada pas kardiak, yang dimana dia sebagai pintu masuk gaster bagian atas sebelah kanan fundus, yang dia di sini mengelilingi orificium cardiaca. Lalu fundus gastricum jadi berada di ujung buntu bagian atas gaster yang melebar, dan dia dapat melebar dikarenakan terisi makanan, gas, cairan maupun kombinasinya. Nah, di antara esofagus dengan fundus gastricum terdapat cekungan, yaitu cekungan uncisura cardiaca. Lalu pada bagian struktur penting selanjutnya ada corpus gastricum, di mana dia ada bagian lambung terbesar di antara fundus maupun antrum polyricum. Lalu terakhir ada bagian pars polyrica, dan dia ialah sebagai pintu keluar gaster ke duodenum yang bergantung seperti corong. Nah, pars ini terbagi menjadi 2, yaitu antrum polyricum dan canalis polyricum, yang dimana perbedaan di antara keduanya ada pada lebar dan juga sempitnya. Lalu di gaster ini juga memiliki beberapa dinding, yaitu lapisan dinding berupa tunica serosa, tunica muscularis, yang dimana tunica muscularis dibagi menjadi 3, yaitu stratum longitudinal, stratum circular, dan stratum oblique. Lalu ada tunica submucosa maupun tunica mucosa. Lalu untuk kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat makan banyak, yaitu dimana si mulut dan faring, dimana dia akan mengalami mastikasi dan menelan cepat. Lidah dan otot di faring itu akan bergerak secara lebih cepat untuk membedakan makanan ke esofagus. Lalu respon esofagus ini akan meningkatkan peristaltik primer dan sekunder di esofagus untuk menjadi lebih aktif, sehingga memindahkan makanan juga lebih cepat ke bagian lambung. Jadi lesnya atau sphincter esophagus bawah akan tetap terbuka lebih lama untuk mengeluarkan makanan ke lambung. Lalu lambungnya sendiri akan mengalami respon berupa melalui kompensasi berupa laksasi reseptif, yang dimana mengalami
dindingnya akan meregang untuk menampung makanan, dan respon ini tuh akan dimediasi oleh saraf vagus. Nah, peningkatan aktivitas kontraksi juga, yang dimana si lambung ini akan kontraksi peristaltik meningkat, dan juga kontraksi antralnya juga akan menjadi lebih kuat. Lalu untuk dia juga akan mengalami regulasi sphincter pylorus, yang dimana dia mengatur pelepasan si kaim ke duodenum secara bertahap untuk mencegah kelebihan beban pada usus halus. Lalu pada kompensasi ini, si hormon-hormon juga bekerja seperti gastrin, sekretin. Ya, mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana traktus digestivus superior ini. Melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang traktus digestivus inferior, yang dimana seperti sebelum-sebelumnya saya akan menjelaskan tentang poin-poinnya, yaitu berupa di sini perbedaan yeinum dan ileum, lalu bangunan di kolon, dan juga struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, untuk perbedaannya sendiri langsung saja ke yeinum atau ileum. Nah, di sini perbedaannya ada pada letak, yang dimana letak si yeinum ini berada di regio umbilicalis, dan sementara ileum berada di kanan bawah kavum abdomen atau pelvis. Nah, warnanya ini sendiri, yeinum berwarna merah gelap dan ileum lebih muda, yaitu pink muda, dan juga diameter si yeinum ini bersekitar 2-4 cm, sementara ileum berada di 2-3 cm. Lalu dinding yeinum ini bersifat tebal, sementara ileum bersifat tipis. Vaskularisasinya si yeinum bahkan banyak, dan ileum termasuk sedikit. Lalu vasa recta untuk yeinum di sini termasuk panjang dan ileum ini pendek. Lalu arcades, yaitu yeinum hanya sekitar 1-2 tingkat, sementara ileum ini dia bersusun-susun, bahkan lebih kompleks. Lalu lemak mesentri, di sini yeinum memiliki lebih sedikit lemak mesentri, dan juga ileum memiliki lebih banyak lemak mesentri. Lalu untuk plica circularis, nah si yeinum ini termasuk besar, tinggi, dan juga rapat, sementara ileum plica circularisnya termasuk sedikit dan jarang, tidak ada di bagian distal. Lalu ada plak payeri, yang dimana dia hanya ada beberapa di yeinum dan juga ada banyak di ileum. Nah, selain di bagian-bagian perbedaan tersebut, di sini tuh yeinum juga ileum memiliki struktur dinding yang berada dari luar ke dalam, yang dimana dia ada tunika serosa, yang dimana dia berupa peritoneum yang membungkus yeinum dan ileum berlanjut ke arah dinding abdomen membentuk mesenterium. Lalu tunika muscularis, yang dimana dia terdiri atas stratum longitudinal dan stratum sirkular, dan juga plexus mesentericus. Lalu ada tunika submukosa, yang dimana dia terdapat plexus submukosa Meissner, dan juga banyak mengandung vasa darah dan juga vasa limfatika. Lalu ada lapisan tunika mukosa. Tunika mukosa ini membentuk lipatan-lipatan yang berjalan sirkuler yang dibentuk plica circularis. Nah, pada plica tersebut dijumpai villi intestinalis, yang di dalamnya terdapat cekungan disebut crypt libercum. Nah, satu villi intestinalis ini di dalamnya terdapat epitelium, lamina propria, lamina muscularis mucosa yang menjadi dasar vilus, dan juga cabang-cabang dari plexus submucosus Meissner. Nah, lanjut saja setelah membahas perbedaan antara yeinum dan ileum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolon. Nah, kolon ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kolon ascendens, lalu ada kolon transversum, kolon descendens, dan juga kolon sigmoideum. Nah, untuk dari awal kita akan bahas tentang kolon ascendens, di mana dia ini membentang ke atas dari sakum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter hingga membelok ke kiri membentuk flexura coli dextra, yang dimana dia terdapat di bawah costae 9 dan 10, melanjutkan diri sebagai kolon transversum. Nah, dia di sini dipisahkan dari dinding abdomen atau anterolateral oleh omentum majus vascularis. Dia memiliki arteri cabang arteri mesenterica superior, dan juga memiliki vena yang dimana bermuara ke vena mesenterica superior. Nah, kalau inervasinya berupa simpatis, nervus planchinus minor, yaitu parasimpatis NX,
Lalu lanjut ke kolon transversum nih, dimana kolon transversum ini berjalan menyilang abdomen mulai dari flexura coli dextra sampai flexura coli sinistra. Nah, flexura coli sinistra ini lebih tinggi, lebih immobile daripada flexura coli dextra dan digantung ke diafragma oleh ligamen veronocolicum. Nah, kolon transversum ini menggantungkan kolon transversum dari facies anterior pankreas. Nah, mesokolon transversum ini dilekatkan pada pinggir superior kolon transversum dan lapisan posterior omentum maius yang diletakkan pada pinggir inferior. Nah, karena mesokolon transversum ini sangat panjang, posisi kolon transversum ini sangat bervariasi dan kadang-kadang bahkan mencapai pelvis. Nah, lalu selanjutnya kolon descendens, yang dimana dia ini terletak pada kuadran kiri, atas, dan bawah, dan juga berjalan ke bawah dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis. Lalu untuk kolon terakhir yaitu kolon sigmoideum, dan dimana kolon sigmoideum ini merupakan bagian tersempit dari kolon yang terletak di fossa iliaca sinistra atau dasar dari cavum pelvicum, terletak di intraperitoneal dengan penggantungnya yang lebar yang disebut sebagai mesokolon sigmoideum. Nah, itu untuk bagian dari kolon-kolon di bagian tractus digestivus inferior. Nah, lalu lanjut ke bagian rektum, yang dimana dia di sini itu sebagai dia sebagai yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, rektum ini dapat menjadi dua bagian, yaitu rektum proprium dan juga rektum kanalis analis, yang dimana kanalis analis ini sendiri bahkan dibagi menjadi 3 segmen. Nah, sebelumnya kita dari awal yaitu rektum proprium, dimana sisi luarnya terdapat flexura sacralis dan juga flexura perinanalis atau flexura anorektal ke kolon berbentuk S jika dilihat dari lateral. Nah, flexura anorektal ini membantu menjaga konsistensi tinja melalui tonus otot puborectalis, yaitu pada bagian dari levator ini. Lalu sisi dalamnya yaitu tunika mukosa terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut sebagai plicae transversalis recti atau Houston. Dan di bawah lipatan ini rektum mengalami dilatasi berbentuk ampula recti. Nah, ampula recti ini memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Nah, lalu terdapat zona transisi dari rektum ke kanalis analis yang ditandai oleh linea anorectalis atau anorectalis junction. Nah, hari ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plicae transversalis recti menjadi plicae longitudinal anal kanal. Lalu kanalis analis sendiri pada bagian ini lapisan otot tuh berkembang baik dan juga stratum longitudinalnya lengkap, yaitu tidak ada taenia. Dan di sini terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Anal kanal ini menjadi 3 segmen, yaitu zona columnaris, zona cutanea, pecten analis, dan juga zona hemorrhoidalis. Nah, pertama ini zona columnaris, dia terdiri dari lipatan longitudinal columna rectalis atau analis morgagagni yang dibentuk dari corpus cavernosum. Lalu pecten analis, di mana dia epithelium squamous kompleks non keratinasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba. Nah, zona cutanea di sini dia sebagai kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Lalu zona hemorrhoidalis, yang dimana dia adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemorrhoid karena pelebaran lalu selanjutnya, nah pada permukaan si ini pada permukaan ini sering dijumpai yaitu berupa columna rectalis, vulvulae analis, dan juga sinus rectalis. Nah, itu columna rectalis ini dia adalah merupakan 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomose arteri dan juga cabang-cabang vena dari pars intramuscularis a rectalis superior. Lalu ada vulvula analis, ini dia adalah merupakan lipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Lalu sinus rectalis ini dia sebagai cekungan di antara valvulae analis.
Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada section atau bagian tractus digestivus inferior. Dan setelah 3 penjelasan yang sudah saya terangkan, semoga bermanfaat bagi siapapun yang telah menonton, dan mohon maaf bila ada salah kata dan juga mungkin saya masih banyak salah dalam penjelasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.